Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang mengerti instruksi untuk kembali ke Eden. Saudara-saudaraku, penting sekali untuk mendengar dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Mari kita kembali ke cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebelum berdosa berbeda dengan kondisi kita yang berada sekarang di sini. Kita punya kondisi di sini adalah kondisi yang tidak baik. Kalau kita mau merubah kondisi kita yang di sini yang tidak baik, jangan kita melakukan apa yang Adam dan Hawa lakukan yang mengakibatkan Adam dan Hawa dan kita berada di sini sekarang. Kalau kita memang tidak mau hilang, kita harus memiliki motif yang benar. Jangan cuma kita takut hilang. Motif yang benar itu seperti apa? Kalau kita ingin benar-benar selamat, hidup kita semua motifnya adalah untuk Tuhan dimuliakan. Kita harus merenungkan hal ini baik-baik dan mengerti konsep ini. Kalau kita mau kembali lagi di sini setelah 1000 tahun untuk keep new moon dan sabat, kita harus buat apa yang Adam dan Hawa gagal untuk buat. Jangan buat sesuatu yang mengakibatkan kita di sini sekarang. Jadi, kita harus melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Atau jangan buat yang menyebabkan saya berada di sini. Atau saya harus buat yang saya tidak buat dulu. Pertanyaannya, apa yang Adam dan Hawa buat dan apa yang Adam dan Hawa tidak buat yang mengakibatkan mereka berada di sini sekarang? Mereka tidak buat yang Tuhan perintahkan, atau mereka buat yang Tuhan larang. Jadi, sesederhana itulah kenapa kita ada di sini dengan kondisi seperti ini. Dan kita sudah tahu dosa itu adalah untuk tidak melakukan apa yang Tuhan bilang. Dan Tuhan Yesus mati gara-gara itu. Dan di sini tidak perlu ahli-ahli Greka untuk mengerti hal sesederhana ini. Artinya saya harus tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau saya tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan, saya sudah pasti tidak buat yang Tuhan perintahkan. Ataupun saya bisa saja buat karena saya hanya ikut rame. Ingat bahwa banyak sekali yang keluar dari Mesir cuma ikut rame, tanpa tahu kenapa mereka keluar. Jadi, ada instruksi firman Tuhan untuk tetap di Eden. Artinya, waktu mereka keluar, mereka hilang dari Eden karena mereka tidak ikut instruksi untuk tinggal di Eden. Dan itulah yang mengakibatkan Adam dan Hawa dari dalam keluar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah di luar Eden? Dan sekarang, artinya instruksinya adalah untuk kita kembali masuk ke dalam Eden. Dan kalau kita tidak ikuti instruksi ini, saya tidak akan pernah kembali masuk ke dalam Taman Eden. Karena instruksi itu untuk menuntun saya kembali masuk. Jadi instruksi itu adalah untuk ketika saya di dalam, tetap di dalam, ataupun instruksi itu membuat yang mengikutinya saat di luar dapat kembali masuk ke dalam. Jadi saat di dalam, ketika saya tidak mengikuti instruksi, saya akan dipimpin atau dituntun untuk keluar Eden. Dan kalau posisi saya sekarang sudah di luar Eden dan tidak mengikuti instruksi itu membuat saya tetap di luar Eden. Jadi di sini kesimpulannya, penting untuk mengikuti instruksi untuk kembali ke Eden. Mari kita lebih dalam lagi untuk mengerti apa itu mengikuti instruksi. Pertama, saya harus mengerti apa itu instruksinya. Karena orang yang salah mengerti instruksi sudah pasti salah jalan. Jadi, kalau disuruh jangan makan, terus pikir boleh dimakan, itu akan menyebabkan keluar dari Eden. Jadi, saya harus make sure saya mengerti apa yang dimaksudkan dengan instruksinya. Jadi di poin ini kita harus mengerti apa itu instruksi. Jadi kalau saya tidak ikut instruksi, hasilnya tidak sebagaimana yang saya harapkan.
Di John 8 ayat 43 dikatakan, "Kenapa kamu tidak mengerti saya punya speech? Kenapa yang saya ucapkan kamu tidak mengerti?" Lalu di dalam ayat ini dikatakan, kamu tidak mengerti karena kamu tidak bisa mendengar perkataan-perkataanku. Di sini bukan artinya Tuhan Yesus itu berbicara dengan orang-orang tuli. Karena tidak ada gunanya untuk bicara dengan orang tuli karena mereka tidak bisa dengar. Jadi ketika dikatakan, kamu tidak bisa mendengar perkataan-perkataanku, ini adalah bicara tentang orang yang bisa dengar, tetapi dia tidak bisa dengar dan mengerti. Jadi, saya tidak bisa mengerti kalau saya tidak bisa mengerti yang saya dengar. Saya tidak bisa mengerti karena saya tidak bisa mendengar instruksinya. Jadi, ini artinya tidak bisa dengar, yaitu saya bisa dengar instruksinya, tetapi saya tidak mengerti atau saya tidak mendengarnya. Artinya, kalau saya tidak mengerti, itu artinya tidak mendengar. Walaupun mendengar, itu tidak mengerti. Jadi, kata lainnya tidak mengerti adalah tidak bisa mendengar walaupun mendengar. Jadi, apa artinya kalau saya mengerti? Saya dengar dan saya dengar. Jadi, saya mendengarnya 2 kali. Artinya, orang yang tidak mengerti cuma dengar 1 kali. Karena Alkitab bilang juga kan, kalau ada 2 saksi, baru everything established. Jadi, kalau cuma sekedar mendengar, itu belum tentu mendengar. Artinya, kamu tidak mengerti karena kamu tidak dengar. Jadi, kesimpulannya, orang yang mendengar itu belum tentu mengerti. Di Roma 10 ayat 17, iman datangnya dari mendengar firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat ada 1 kata mendengar. Pertanyaannya, apakah perlu dibilang 2 kali kata mendengar baru dibilang benar atau mengerti? Apakah semuanya kita mengertinya secara literal? Kalau iman itu timbulnya dari mendengar firman Tuhan, artinya dengar 2 kali yang kita establish dalam pengertian sebelumnya adalah dengar 1 kali di dalam ayat ini. Jadi kita establish lagi, kalau dibilang dengarnya 2 kali bukan artinya 2 kali dengar. Karena hear yang pertama itu adalah hear yang kedua juga. Kesimpulannya, orang yang dibilang dengar 2 kali, dia mengerti sekali dengar. Kesimpulannya, ada 2 kali dengar yang dihitung, dia mendengar. Kalau cuma 1 kali dengar, itu tidak dihitung mendengar. Kalau 2 kali mendengar, terhitung 1 mendengar. Jadi bisa nggak 1 kali dengar dan mengerti? Waktu saya dengar dan saya mengerti, boleh memakai pengertian tersebut. Karena mengerti itu adalah dengar yang nomor 2. Jadi kuncinya adalah kenapa kamu tidak mengerti? Karena kamu tidak mendengar. Dan kata lain mengerti sama dengan dengar. Jadi kalau kamu tidak mengerti, kamu tidak mendengar. Artinya kalau mengerti itu sama dengan dengar-dengar. Jadi, kalau 1 kali dengar, itu mendengar yang pertama. Lalu mengerti, itu mendengar yang kedua. Jadi, kata mengerti itu mendengar yang kedua. Jadi, orang itu harus mendengar dulu, baru dia mengerti. Dan bisa saja dia dengar, tapi dia tidak mengerti. Artinya dia cuma 1 kali dengar. Jadi, orang yang tidak mengerti itu, dia cuma 1 kali dengar, dan dia tidak mendengar apa yang dia dengar. Pertanyaannya adalah apa yang dia dengar kedua setelah dia dengar yang pertama. Dan yang dia dengar setelah dia dengar yang pertama adalah dia tidak mendengar apa-apa setelah dia mendengar yang pertama. Artinya secara literally dia hanya mendengar 1 kali. Jadi bukan gelombang suara yang terdengar di pendengaran yang kedua. Pengertiannya ini yang kedua adalah mendengar walaupun tidak mendengar untuk mengerti. Contohnya, kita mendengar suatu kalimat cintra minona. Kita mendengar secara literally. Dan kalau kita mengerti apa itu cintra minona, kita mendengar sesuatu yang kita tidak dengar, yaitu pengertiannya artinya cintailah nonamu. Dan pengertian itu tidak perlu dibilang, jadi bisa kita mengerti tanpa didengar. Jadi, saya harus mendengar yang kedua walaupun tidak kedengaran. Dan kalau tidak kedengaran sama sekali yang kedua, artinya tidak mengerti walaupun dengar yang pertama. Dan kita kembali ke John 8 ayat 43. Dikatakan di sini kamu tidak mengerti karena kamu tidak mendengar yang tidak kedengaran.
Artinya tidak mengerti itu ada yang didengar dari yang bukan yang tidak kedengaran. Dan sekarang kita mau lihat Roma 10 ayat 17. Iman datangnya dengan mendengar yang pertama. Kenapa selalu kedengaran? Karena dia ngomong dengan orang yang bukan orang tuli sehingga kedengaran. Pertanyaannya kenapa yang kedua ada orang yang bisa nggak dengar? Jawabannya bukan karena dia tuli. Jadi dia tidak tuli tapi dia tidak mengerti. Jadi yang mendengar firman Tuhan di langkah pertama itu adalah kedua-dua orang yang mengerti ataupun orang tidak mengerti. Dan yang mendengar firman Tuhan di langkah kedua adalah orang yang mengerti, hanya satu saja. Kesimpulannya, kedua-duanya yang mengerti atau tidak mengerti ini dengar. Tetapi hanya satu saja yang mengerti, yang mendengar, yang tidak kedengaran. Artinya, iman itu ada hubungannya dengan yang kedengaran dan yang tidak kedengaran. Jadi bukan iman kalau mendengar yang kedengaran, tetapi tidak mendengar yang tidak kedengaran. Dan kita ingat bahwa sejak 1844, Tuhan Yesus bisa datang kalau dia menemukan iman di umat-umatnya. Yang mendikte kedatangan Tuhan itu iman, berdasarkan Lukas 18 ayat 8. Pertanyaannya, apa firman Tuhan yang kedengaran dan apa firman Tuhan yang tidak kedengaran? Dan yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang yang beriman. Kalau saya hanya berharap dari apa yang saya dengar, saya tidak akan pernah buat apa yang saya dengar. Saya harus bergantung dari apa yang tidak kedengaran. Dan untuk mengerti ini, mari kita lihat cerita Centurion. Di Matius 5 ayat 6, 7, dan seterusnya, ada Centurion yang hambanya sakit. Dan Centurion ini memohon untuk Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Yang kedengaran adalah, saya akan datang dan sembuhkan dia. Dan itu adalah jaminan untuk hamba Centurion ini sembuh. Dia mendengar akan hal itu. Lalu Centurion berkata, "Speak the word only." Bilang saja sembuh. Dan inilah yang Tuhan Yesus tidak bilang. Atau hal inilah yang tidak kedengaran. Jadi Centurion ini di dalam perkataan Tuhan Yesus yang kedengaran, dia bisa mendengar yang tidak kedengaran. Makanya dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Kenapa kamu tidak bilang yang tidak kedengaran saja?" Makanya inilah definisi iman. Tuhan Yesus tidak pernah menemukan iman seperti ini di Israel. Contoh berikutnya lagi adalah Peter. Petrus berkata, "Kalau engkau adalah Tuhan Yesus, panggillah saya untuk berjalan di atas air." Peter cuma mendengar kata come. Pertanyaannya, apa yang dia tidak dengar? Jadi Tuhan Yesus cuma bilang kata come, dan Tuhan Yesus tidak bilang datang jalan di atas air. Walaupun Peter cuma mendengar kata come, tetapi dia juga mendengar kata berjalanlah di atas air, walaupun dia tidak mendengar kata tersebut keluar dari mulut Tuhan Yesus. Sehingga dia datang dan berjalan di atas air. Artinya dia sangat mengerti apa yang tidak dibilang atau mendengar yang tidak kedengaran. Jadi kesimpulannya, apa yang kedengaran keras sekali tetapi tidak kedengaran, yaitu apa yang Peter minta untuk berjalan di atas air, yang kedengarannya hanya kata come dari Tuhan Yesus. Untuk orang yang tidak beriman, make sure lautnya terbuka dulu baru melangkah. Sedangkan yang beriman tidak perlu dengar hal tersebut untuk buka laut dan lain macam sebagainya. Dia langsung berjalan di atas air ketika Tuhan panggil untuk datang. Jadi kalau Tuhan Yesus suruh come untuk berjalan di atas air, orang yang tidak beriman akan menunggu semua pertanyaannya terjawab dulu baru dia melangkah. Pertanyaannya ketika dia baru mau melangkah sudah tutup pintu karena menunggu semuanya terjawab. Jadi kata come untuk Peter adalah berdiri di atas air dan berjalan menuju Kristus. Sedangkan come untuk yang tidak beriman itu bukan itu artinya. Dan yang tidak bisa didengar dan kedengaran itu adalah kuasa yang sanggup membuat saya berjalan. Dan itu tidak berlaku untuk firman manusia. Satu lagi contoh untuk mengerti mendengar yang tidak kedengaran. Contohnya di Kejadian 12, yaitu Abraham, ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Di sini kembali Abraham perlu mendengar yang tidak kedengaran.
Yang didengar tapi tidak kedengaran adalah buat Abraham ketika panggilan itu diberikan kepadanya, tempat yang Tuhan tunjukkan disitulah tempat yang paling mantap. Untuk Abraham, bukan kriterialah yang menunjukkan kemana dia harus pergi, apakah pemandangannya bagus, ada airnya, dan lain macam sebagainya. Buat Abraham, mendengar dan ikut suara Tuhan itulah yang terpenting. Oleh karena itu, untuk ikut suara Tuhan, untuk mengikuti apa yang benar, penting untuk tahu apa yang benar sehingga kita pilih apa yang benar. Dan kita bisa melihat nilai berharganya semua ini saat kita masuk pintu gerbang surga. Jadi kuncinya sekarang adalah saya harus kenal Tuhan. Dan yang tidak kedengaran itu ditutup ketika saya kenal Tuhan, di mana saya akan tetap ikut Tuhan walaupun tidak masuk akal. Yang kedengarannya karena saya bukan main percaya atau tahu apa yang tidak kedengarannya. Jadi penting sekali untuk kita ada pengalaman hidup bersama Tuhan. Di Roma 1:20, yang tidak kelihatan dengan jelas kelihatan dari yang kelihatan. Jadi Peter ini bisa melihat kuasa yang tidak kelihatan dari apa yang kelihatan. Di 1 Korintus 2:9 dikatakan, mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah masuk ke hati manusia. Dan God telah mengungkapkan semua ini kepada kita melalui Spirit-Nya. Jadi, perkataan itu adalah yang didengar, dan kita tahu di John 6:3, perkataan itu sama dengan Spirit. Dan Spirit inilah yang mengungkapkan yang tidak kedengaran dari apa yang kedengaran. Spirit-lah yang kasih lihat yang tidak kelihatan, dan kasih tunjuk apa yang tidak kedengaran. Dan dari mana saya tahu apa yang dibilang Spirit? Di Yesaya 30 ayat 21 dikatakan, telinga kamu akan dengar yang tidak kedengaran itu, dan akan mendengar apakah belok kanan atau belok kiri. Dan yang tidak kedengaran itu akan kedengaran kalau saya mau menurut Spirit. Dan Mazmur 119 ayat 105, firman atau Spirit ini adalah terang untuk jalanku. Spirit-nya lah yang kasih terang. Dan Mazmur 119 ayat 130, masuknya firman Tuhan itulah yang memberikan pengertian. Kalau saya mau buat apa yang Tuhan bilang, mau melakukan apa yang benar, saya akan mengerti apa yang dimaksudkan. Karena Roh itu akan bilang apa jalannya, dan kasih tunjuk apa yang benar. Pertanyaannya, di mana saya tahu kalau Roh Tuhan yang kasih tunjuk saya apa yang harus saya buat, yang orang lain tidak bisa lihat itu? Kuncinya adalah kita punya motif adalah selalu untuk mau buat apa yang Tuhan bilang. Kalau kita selalu pilih-pilih tentang apa yang Tuhan bilang, oh kalau yang ini saya mau bikin, kalau yang ini enggak, kamu tidak akan pernah mengerti apa yang tidak kedengaran. Kalau saya orangnya mau dibukakan dulu laut merah, baru saya melangkah, saya tidak akan pernah mendengar apa-apa ataupun melihat apa-apa. Jadi kesimpulannya dari pelajaran ini, apa yang membuat orang kembali ke Eden? Yaitu ketika orang tersebut melakukan semua syarat yang harus dilakukan untuk kembali. Dan ketika kita mau untuk melakukannya, kita akan mengerti apa yang firman Tuhan ucapkan. Kamu akan mengerti apa yang kamu dengar. Kuncinya adalah kalau kita tahu ini perintah Tuhan, saya harus melangkah. Dan kita melangkahnya karena kita tahu ini perintah Tuhan. Dan mujizatnya akan terjadi waktu kamu langkah. Jadi jangan bertanya apa-apa, jangan ragukan apa-apa sebelum kamu melangkah kalau kamu tahu ini Tuhan yang perintahkan. Karena setelah melangkah, kamu sendiri yang akan melihat apa yang Tuhan akan buat untukmu. Demikianlah Summary Daily Bible School kali ini, saudara-saudaraku, biarlah kita bisa mengerti rencana-rencana keselamatan dan juga apa pilihan kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan sekarang untuk kita bisa kembali ke Eden. Apakah kita tahu dan mengerti instruksinya? Itulah yang harus kita cari dari hari ke hari. Matius 6 ayat 33 katakan bahwa carilah dahulu mengerti instruksi untuk kembali ke Eden. Maka semuanya yang kamu butuhkan untuk kamu hidup cukup dari hari ke hari di probation ini akan Tuhan tambahkan kepadamu. Terima kasih sudah dengarkan summary kali ini. Kita ketemu lagi di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.